Kamu bangun. Kenapa kamu ada di rumahku? Kemarin malam ada pria yang memaksa pulang denganmu. Lalu aku menyelamatkanmu, setelah itu kamu menarik-narikku, tidak membiarkanku pergi. Kamu kan satpam kompleks, aku mungkin menarikmu ke rumahku. Kedepannya jangan minum terlalu banyak. Tapi tenang, aku akan bertanggung jawab padamu. Pria asing, kamu menyelamatkanku. Kamu bertanggung jawab apa yang kamu bicarakan. Gajimu sebulan cukup beli satu lipstikku tidak. Kamu sekarang keluar segera. Kemarin kamu jaga bolos kerja. Gajimu hilang. Ketua, jangan-jangan. Kemarin aku membantu warga kompleks. Masih kamu yang membantu. Nona Meng, ada yang perlu dibantu. Suruh Xiao Zhao antar 2 galon air. Aku yang antar. Suruh Xiao Zhao yang antar. Oke. Pergi antar 2 galon air ke 502. Ya, Suruh Xiao Zhao antar 20 galon air sekarang. 20 galon. Hari ini kekurangan air. Kembali. ketua. Dulu. Pergi antar 20 galon ke 302. 20 galon. Ya. Yakin itu 302? Pergi. Oke, pergi-pergi. Di kamar mandi taruh dispenser ya. Tuang ke dalam, tidak mengerti. Tuang ke dalam. Masih ada 18 galon. Kamu sengaja menyusahkanku. Bukannya kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Dua 20 galon air antar. Selesai. Lumayan. Iya kan? Tapi kamu ngapain ngantar air sebanyak ini ke kamar mandi? Bukan. Ambil 20 tong lagi. Wanita sepertimu. Membuang-buang sumber daya. Membuang-buang hidupku. Memberimu lebih banyak uang hanya sia-sia. Setidaknya bisa membuatmu lari naik turun tangga. Kamu memukulku. Lalu kenapa kalau aku pukul kamu? Aku tidak melawan karena kamu adalah wanitaku. Wanitaku. Selimut ini belum dingin. Sudah lupa. Kamu hanya seorang pelayan pria. Tukang pijat bau kuli mati. Kamu benar-benar gila, aku bilang. Kamu sakit parah. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Apalagi yang kamu mau? Kalau kamu tidak membuatku tenang, kamu tidak akan bisa hidup damai. Hari-hari tenang, aku akan mengeluh tentangmu setiap hari. Nenek katakan. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu tenang? Lompat dari sini. Ya. Bukan kamu pikir aku bodoh. Kalau aku lompat dari sini aku bisa mati atau cacat. Jadi kamu mau lompat atau tidak? Serius, asalkan aku lompat dari sini. Kamu tidak akan menggangguku lagi kan? Ya, asalkan kamu lompat dari sini. Kita berdua akan selesai. Lompatlah. Kamu benar-benar lompat. Kenapa benar-benar lompat? Mana orangnya, mana? Ya, mana orangnya? Jangan tanya, cepat bantu cari. Aku bantu cari, aku bantu cari. Kamu tidak lompat. Kamu bajingan licik. Aku akan membunuhmu. Kamu membunuh orang. Atau hanya menggarukku. Apa yang kamu katakan? Aku tidak menggigit kamu, tidak sakit. Kalau bisa membuatmu senang, aku bisa menahan.
Apa yang kamu lihat? Wanita ini. Kenapa berubah lebih cepat dari membalik halaman? Sudahlah. Kita sudah beres. Ayo pergi. Pelan-pelan, tidak usah diantar. Hei, Sayang, pesta petunangan tinggal 4 jam lagi. Bagaimana persiapan di sana? aku masih ada beberapa urusan, nanti ketemu. Zhaodong, cepat. Kembali ke asrama untuk membereskan Apa barang. kabar baik, Kapten? Kamu dipecat. Kenapa? Karena kamu dikeluhkan. Dikeluhkan. Klien 302 mengeluhkanmu. Bilang tidak puas dengan pelayananmu. Wanita yang mudah berubah ini. Apa yang tidak puas dengan pelayananku? Masih diam saja, cepat bereskan barang dan pergi. Aku beritahu kamu, Su Dewiku sudah bilang hari ini. Siapapun yang membelamu tidak ada gunanya. Non Meng, kenapa Anda datang? Aku akan membuat teh untuk Anda. Air yang aku minta sudah menunggu sepanjang pagi. Kenapa belum juga dikirim? Aku akan segera mengirimkannya untuk Anda. Apa yang aku katakan sebelumnya kamu lupa? Itu Non Meng begini. Zhaodong sudah kami pecat. Jadi sekarang dia tidak berhak lagi mengirimkan air untuk Anda. Pecat kenapa? Kemarin bolos kerja. Hari ini dikeluhkan klien. Apa yang Kapten San katakan benar, kamu benar-benar dipecat. Itu bagus sekali, datanglah jadi bodyguardku. 1 bulan 20.000 kali ini. Pasti tidak ada alasan untuk menolak. Non Meng, apa yang kamu katakan? Kapten San, kenapa dia masih di sini? Sebelum aku kembali, aku tidak ingin melihatnya lagi. Nonsu, maaf. Zhaodong sekarang adalah bodyguard dan supirku. Kapten Su tidak bisa mengatur dia. Kamu menerima tawarannya. Kenapa tidak gajinya tinggi? Non Meng cantik dan tidak akan menyerangku diam-diam. Jangan cari gara-gara sama aku. Apapun yang pernah aku pakai, walaupun gak suka, itu tetap punya aku. Walaupun aku buang bukan berarti siapa aja bisa ambil. Aku bilang jangan pergi. Nona Su, kamu nggak mau dia tinggal. Nggak ngizinin aku juga. Kayaknya keterlaluan deh. Berapapun gaji yang dia kasih, aku pasti bayar 2 kali lipat. Aku tetap bilang, jangan pergi. Aku tambah lagi 2 kali lipat. Gimana kalian pertimbangkan aku? Pergi sana. Oke, aku nggak kemana-mana. Stay aja di bagian keamanan. Jadi kalian nggak usah ribut. Bagus, aku udah tahu. Orang yang aku latih. Cuma satu kata. Setia. Xiao Zhao, bantu aku bawa air ke atas. Nggak bisa. Dia harus bantu aku nyetir. Su Fei, kamu sengaja cari gara-gara sama aku. Ikut dia atau ikut aku. Kamu sendiri yang pilih. Soal pekerjaan biar aku yang atur. Gini aja, Xiao Zhao. Kamu pergi aja. Kenapa Xiao Zhao nyetirin dia? Kenapa nggak biarin dia bawa air buat aku? Udah soalnya. Soalnya Xiao Zhao, malam ini mau traktir kamu makan. Beneran? Tapi. Bilang. Kita bertiga pergi bareng. Pergi sana. Aku. Su Fei, kamu sebenarnya mikir apa sih? Yang mau usir aku juga kamu, bikin orang menjiau kesal. Yang mau aku tinggal juga kamu. Apakah kamu? Udah selesai ngomong, nggak penting. Terus kemana aku harus tahu dong? Villa Puncak. Ada apa hari ini? Saraf mana yang salah? Aku pergi bertunangan, kenapa harus membawa satpam ini bersamaku? Ayo pergi. Tidak bisa pergi. Kenapa tidak bisa pergi?
Tidak bisa menyetir. Turun. Diusir, aku bawakan air untukmu. Apa ini? Bawakan air. Kamu berhenti. Kakiku sakit. Aku tidak bisa mengantarkan sendiri, aku kirim seseorang untukmu. Boleh tidak? Aku ini. Minta pendapatmu. Dari awal juga tidak berniat mengirimmu. Ini mobil siapa? Semua dihentikan satpam, hanya mobilmu yang lancar. Bahkan memberi hormat. Sangat gagah. Apa hari ini ulang tahunmu? Lalu menyewa tempat ini. Getaran ini berita seluruh Tianzhou. Kamu tidak tahu. Aku tahu apa. Kemarin malam aku lelah seperti cucu ketiga. Kamu kan tahu. Ingatan apa lagi pula? Hidup kalian orang kaya, siapa yang bilang padaku? Aku bilang. Kamu kalau tidak marah. Terlihat tidak terlalu menjengkelkan. Bahkan ada sedikit pesona. Sudah cukup simpan wajahmu itu. Hari ini adalah pesta pertunanganku nanti setelah turun. Kalau kamu masih memandangku dengan tatapan seperti itu, pasti akan diusir. Su Fei. Kamu balas dendam padaku tidak apa, tapi kamu tidak bisa menyia-nyiakan dirimu seperti ini. Kamu sembarangan mencari orang untuk menikah. Aku dan Wei Doming sudah bertunangan sejak umur 8 tahun. Untuk pesta pertunangan hari ini, aku menunggu selama 12 tahun. Kamu pikir keluarga kaya besar Tianzhou, putra sulung keluarga Wei, satu-satunya pewaris aset ratusan miliar, adalah orang sembarangan? Jangan pergi. Kamu bilang apa? Aku bilang jangan pergi. Alasannya, Aku sudah bilang akan bertanggung jawab padamu. hanya dengan kamu. Ya hanya dengan aku. Kamu punya hak apa? Dibandingkan dengan putra sulung keluarga Wei, di matanya kamu seperti semut yang baru saja diinjak mati. Bahkan jika otakku kemasukan air bersamamu, kamu pikir dengan gaji 5.000 yuan, bagaimana kamu bisa menghidupi Uang aku? bisa kucari pelan-pelan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kelaparan. Kamu pikir kenapa aku harus melepaskan status sebagai nyonya besar keluarga Wei dan menghabiskan hidupku denganmu seorang satpam kecil? Karena kamu tidak menyukainya. Bagaimana kamu tahu aku tidak menyukainya? Lagi-lagi pula, jika aku tidak menyukainya, apakah berarti aku menyukaimu? Itu bagus, aku seimbang dengannya. Tidak masuk akal, logika macam apa ini? Dan yang paling penting, Apa? kamu sudah milikku. Tadi malam aku mabuk, aku tidak ingat apa yang terjadi. Lagi pula aku sudah membayar biaya layananmu. Apakah pria ini sudah gila? Di pesta pertunangan putra sulung keluarga Wei, mencium tunangannya, apakah dia tidak tahu bahwa akibatnya jika melawan keluarga Wei tidak hanya dia yang tidak bisa menanggungnya, keluarga Su kita juga tidak bisa menanggungnya. Zhaodong, jika kamu ingin mati aku tidak akan menghalangi, tapi tolong jauhi aku. Sakit. Bukan. Jangan sentuh aku. Zhaodong, kamu benar. Aku tidak menyukainya, tapi takdirku sudah ditentukan. Aku sudah mencoba melawan, tapi hasilnya selalu berakhir dengan luka-luka. Aku sendiri tidak bisa melakukannya. Bagaimana kamu seorang satpam kecil bisa mengubahnya? Wanita Zhaodong. Bagaimana mungkin menikah dengan orang lain? Satpam itu aneh. Aku lihat dia datang dengan mobil Su Fei. Mungkin dia adalah pemain yang diundang di pernikahan. Main cosplay ya, aku lihat mereka berciuman tadi. Ini.
Yang ini juga kasih aku sedikit. Aku belum pernah lihat ini, kasih lebih banyak cepat-cepat. Staf minggir nggak tahu ya ini. Acara tunangan Tuan Wei. Aku tamu baju ini nggak kenal ya. Dari lingkaran properti dari kemarin malam. Aku sudah terlalu lelah. Detailnya nggak usah dibahas pagi ini, aku sudah angkat 20 ember air. Sekarang aku sangat kelelahan, kasih aku apa aja buat ngemil. Aku sendiri aja. Jangan bergerak, Tuan Wei datang. Kakak Dongming. Xiarusue, kapan aku mengirim undangan? Kamu buru-buru usir aku. Kenapa kamu takut ya? Aku nggak ada yang ditakutin. Takut sudah berbuat salah. Sama kakak Wei ya? Sudah jangan ribut. Kakak Wei tenang hari ini. Aku bukan mau ribut aku. Khusus siapkan hadiah. Untuk kakak Sufei tapi nggak tahu. Hadiah ini. Kakak Sufei berani terima nggak? Xiarusue, kamu harus tahu batas. Ayo semua hadiah ini. Semua yang lihat dapat bagian. Kalian bisa lihat dengan seksama. Sufei. Malam sebelum pernikahan. Sama satpam komplek berkeliaran bersama. Selama 6 jam. Apa yang terjadi? Mungkin nggak perlu aku jelaskan lagi. Karena, kamu sangat butuh pria. Kenapa cari satpam komplek? Kamu menghina kakak Wei ya? Kamu orang di foto itu. Kalau orang tuamu nggak ngajarin apa itu aturan. Aku bisa ngejarin gratis sekali lagi. Satpam brengsek berani mukul aku. Ayo tangkap dia. Sedar Ruok Siu Chen Kian Rebat. Kakak Wei yang aku bilang tadi semuanya benar. Nggak ngerti bahasa manusia ya. Aku tahu kejadian ini, kemarin aku juga ada di sana. Keadaan ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Wei, kakak kamu juga ada di sini. Betul. Tapi dia baru saja mengaku sendiri. Siapa bapak ini? Dia adalah bodyguard khusus saya dan juga teman Sufei. Kamu ikut saya. Ambil uang 1 juta ini. Apa maksudnya ini? Ambil uangnya dan pergi dari Tianzhou, jangan pernah muncul di depan saya lagi. Kenapa saya harus pergi? Kalau kamu tetap tinggal di Tianzhou, masalah kemarin malam akan terus diselidiki. Lalu kalau saya tidak pergi? Kamu masih belum puas. 1 juta loh. Meskipun kamu tetap tinggal kerja sebagai satpam, kamu tidak akan bisa dapat uang sebanyak itu. Iya sih. 1 juta memang tidak sedikit. Kenapa kemarin malam minum minuman keras dan malah mengajak? Orang ini menginap satpam komplek. Pikiran kotor, tingkah laku kotor. Saya malah membuat orang ini dapat uang dan wanita sekaligus. Pergi. Apakah di hatimu? Saya hanya segini harganya. Kalau kamu pikir dengan tetap tinggal di Tianzhou, kamu bisa memeras saya dan dapat uang lebih banyak, maka kamu salah besar. Uangnya segini aja, ambil atau tidak terserah kamu. Uangnya saya tidak akan ambil kapan saya pergi dari Tianzhou. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu pergi ya. Kerja ya tenang. Saya tidak akan mengganggu kamu dan Wei Gongzi. Saya benar-benar bodoh. Orang kasih 1 juta. Saya sok jagoan apa? Malah ceknya disobek. Sansi gendut botak itu pasti akan potong lagi. Gaji saya, apa dosa saya ini? Siapa yang ngomongin saya? Saodong si anak ini. Kok bisa banyak wanita yang suka? Apa saya juga potong rambut gaya dia? Tidak boleh, tidak boleh. Saya harusnya biarkan jenggot saya tumbuh.
Baru keren. Wanita suka yang maco. Zhaodong ini kok bisa banyak cewek yang suka ya? Nanti aku yang urus dia. Siapa ya? Non Rui, kenapa Anda datang? Kamu tanya kenapa aku datang? Kamu satpam, coba lihat lorongmu. Lantai nggak dipel, sampah nggak dibersihin. Setiap hari bayar iuran. Aku bayar ke siapa coba? Bukan aku. Setiap hari bau kecing anjing di lorong sampai kayak rambutmu. Bau banget. Kami satpam bukan tukang bersih-bersih. Sudahlah, buat apa ada kalian, aku nggak ngerti. Xiaowang pel lantainya. Males ngomong sama kamu. Cewek yang putus cinta emang gila-gilaan. Orang baik. Kamu Zhaodong ya? Kamu siapa? Baiklah. Master MA dari Dongshan. Disuruh orang hari ini. Datang buat ngajarin kamu, ayo. Bukan. Lari cepat. Aku nggak kuat lari. Mau pukul ya, ayo. Jangan gerak-gerak kamu, anjing kecil. Nggak gerak ya? Gula darahku turun. Belajar ilmu nggak bener. Kalau gitu biar aku yang hadapin kamu. Pinggangku. Oke. Akan kucoba jurus andalanku. Cambuk petir 5 serangan. Pinggangku. Master MA. Bilang siapa yang nyuruh kamu? Wei Dongming atau Xia Rusui? Anak muda, kamu nggak sopan. Kamu serang aku diam-diam. Kalimat ini kok kayak pernah dengar. Siapa yang serang diam-diam, hati-hati deh. Master MA. Aku ngalah. Bilang siapa sebenarnya. Iya. Wei Dongming. Mereka bilang harus serius. Baiklah kau Wei Dongming. Aku akan temui kau sekarang. Berlutut. Dongming, kau mabuk. Aku suruh kau berlutut. Bagaimana seorang satpam kecil saja bisa dapat perlakuan itu, tapi tunangannya tidak? Tidak tahu malu. Kau pura-pura suci apa? Kau masih menganggap diri sebagai putri keluarga Su yang tinggi hati ya? Semua orang harus tunduk di bawah kakimu. 30 miliar sudah siap. Bagaimana kau yang putuskan? Kau Zhaodong, panggil orang. Jangan berteriak kucing dan anjing di luar. Buat sementara tidak bisa masuk. Zhaodong, Kita pergi. tadi kau pergi begitu gagah, sekarang balik lagi buat apa? Mau kemana? Ini keluarga Wei, kau mau datang ya datang. Mau pergi ya pergi. Kau tunggu saja. Keluar dulu dari sini. Ini keluarga Wei, pria tadi adalah tunanganku, aku tidak bisa begitu saja pergi denganmu. Lalu bagaimana nasibku nanti? Bagaimana nasib keluarga Su? Nanti aku yang menanggungmu. Kau serius? Kau benar-benar berjanji akan menanggungku? Asalkan kau mau. Tapi kau akan tidak tenang selamanya. Yang tidak punya apa-apa tidak takut, ayo.
Bukannya kau tidak bisa nyetir. Kadang-kadang aku beralasan tidak mau mengerjakan sesuatu dengan bilang tidak bisa. Ayo, Lakukan seperti yang kukatakan. Berani macam-macam aku langsung lukai dia. siapa kau lepaskan dia? Jangan banyak bicara ini keluarga Wei. Aku tidak mau berkelahi cepat pergi. Baiklah aku pergi. Su Fei tidak apa-apa. Pria tadi mana? Aku bikin pingsan ada di mobil. Datang. Wei Dongming pasti tidak akan membiarkanmu. Lalu menurutmu apakah dia akan membiarkanmu? Aku benar-benar kesal. Aku mendengarkan omong kosongmu sekarang ini. Sudah terbebas dari masalah pertunangan. Tapi keluarga Wei pasti tidak akan membiarkan keluarga Su. Sekarang keluarga Su mungkin sudah kacau balau. Apa hubungannya denganku? Apa hubungannya denganmu? Semua ini salahmu. Wei Dongming setidaknya mencintaiku. Asalkan aku merendahkan diri. Apapun kesulitan keluarga Su, dia tidak akan tinggal diam. Kamu membuat segalanya jadi berantakan hari ini. Kamu bahkan memukulnya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Berterima kasih kamu sudah memaksaku sampai sejauh ini. Aku masih harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena aku, kamu sampai sekarang tidak akan menyadari sifat asli Wei Dongming itu. Bagaimanapun juga Wei Dongming jauh lebih baik darimu. Kemarin malam setelah minum, kamu tidak bilang begitu. Kamu malah bilang, Zaodong, kamu selain menyakitiku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Nona, aku salah lihat, kakimu masih bisa berjalan tidak? Ayo. Ayo cepat pergi. Bos, orangnya sudah pergi tapi dia terkena tusukan. Jika ingin mengejar, harus tambah bayaran. Kamu pergi dulu menghindar. Uangnya akan segera ditransfer ke rekeningmu. Apa yang harus dikatakan? Tidak perlu aku ingatkan, tenang saja. Kita belum pernah bertemu. Pelan-pelan. Tidak bisa. Mau aku bantu? Kamu bantu aku pisau itu. Cabut. Baik, tahan ya. Tidak apa-apa. Su Fei. Itu rumput. Ini. Itu. Ini. Tolong bantu saya mengompres. Sekarang kamu takutkan kembalikan aku ke keluarga Wei. Masih ada waktu. Aku jujur saja. Wei Dongming bukanlah seorang penjaga kecil yang bisa kamu hadapi. Sekarang kamu adalah wanita saya. Bagaimanapun juga aku tidak akan mengembalikanmu. Bantu aku bangun, kita pergi. Pelan-pelan. Semakin keterlaluan bolos kerja. Dan tidak membawa ponsel kapten. Bukan aku menyebutmu, aku bilang Zaodong. Kapten, saat Zaodong pergi. Kan Anda yang menyuruhnya pergi, Anda lupa. Hanya kamu yang mulutnya panjang. Aku beritahu kamu, pekerjaan kita ini adalah suci dan tidak tergantikan. Sekarang kita kurang satu orang. Siapa yang akan menjaga keamanan penghuni? Siapa yang akan membantu kesulitan penghuni? Benarkan, Kapten? Tidak separah yang Anda katakan kan? Kamu bilang air, Nona Meng. Kalau aku tidak menyuruhmu mengantarkan gadis yang lemah lembut itu sendirian di rumah, bagaimana?
Apakah akan mati kehausan? Kita ini menyelamatkan nyawa. Air keran juga bisa diminum. Tidak sampai matikan. Sudah berani membantah ya? Kamu gantikan pos Saodong pergi siap. Saodong si anak ini. Mobil mewah wanita cantik. Sudah lama sekali ngapain aja. Tidak boleh tunggu dia kembali. Hukum dia cukur botak. Baik sudah mengantarmu sampai rumah. Aku juga lega di sini ada orang kita. Kamu aman. Kalau kamu Kembali ke asrama. begitu saja kembali, Lalu bagaimana kembali? sudah sampai rumah. Lepas baju, Kayaknya kurang baik deh. mimpi kali. Maksudku suruh kamu lepas bajunya, masuk dan mandi. Kupikir kau memanggilku. Untuk mengganti obatku. Tidak tahu malu. Semua yang kau katakan sebelumnya benar. Apa? Kau sebelumnya bersumpah dengan yakin. Mau menafkahiku cepat lupa ya. Tentu saja aku ingat. Jangan bergerak. Kau sudah lihat sendiri siapa Wei Dongming hari ini. Hari ini hanya awal. Kau benar-benar tidak menyesal. Aku sama sekali tidak menyesal. Bagaimana denganmu? Hari ini jangan pergi. Kau mau menggangguku lagi? Kau memikirkan apa yang bagus. Aku menyuruhmu tinggal di sini untuk memudahkan merawatmu. Asramamu terlalu buruk. Menyesal bersamaku. Bicaralah besok setelah bangun. Jam 8. 2 hari berturut-turut, bahkan tidak pulang malam. Benar-benar. Tidak menganggapku. Pergi belikan aku 2 bungkus bubuk cabai. Hari ini, aku akan membuatnya minum air cabai. Kapten, lain kali kau marahi Saodong. Bisakah jangan selalu menunjukku saat marah? Maaf tanpa izinmu. Aku menggunakan dapurmu. Tidak apa-apa. Kemarin aku dan tunanganku bertengkar, maaf. Menyebabkanmu terlibat. Ini sebagai gantinya aku memberimu kompensasi. Benar-benar bodoh. Kau bilang apa? Tidak mengerti bilang kau bodoh. Si Zhao pergi dari sini. Kau pikir si Wei akan membiarkanmu. Aku paling tahu siapa dia. Kau yang mengenalnya kemarin kau lihat sendiri bagaimana dia. Kau tidak sampai sekarang masih berharap pada si Wei. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Kalau bukan karena kau, dia pasti tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Wanita bodoh. Kau tidak mau uangmu. Apakah kau pikir semua yang kulakukan ini demi uangmu? Kalau bukan karena uang, lalu untuk apa lagi? Jangan bilang aku tentang cinta pada pandangan pertama. Malam itu adalah kesalahpahaman. Meskipun aku tidak menikah dengan Wei Dongming, aku tetap tidak akan menikah dengan Mu Zaodong. Aku dibesarkan di luar negeri sejak kecil, pemikiranku tidak begitu kuno. Kau tidak perlu merasa bersalah padaku. Kau juga tidak perlu bertanggung jawab padaku. Apakah kau mengerti maksudku? Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu semalam. Tapi selain uang, aku tidak bisa memberimu apa-apa. $566.842. Apa katamu? Bukankah kau hanya bisa memberiku uang? Lebih dari itu aku tidak mau. Apa maksudmu ada nol, ada angka lainnya? Baiklah, nanti aku suruh bagian keuangan mentransfer uangnya padamu. Baiklah, mulai hari ini kita berdua.
Tidak akan ada hubungan apapun lagi. Selamat tinggal. Hei ibu tiri muda, Kemana kau pergi semalam? di rumah, Lalu kenapa tidak mengangkat telepon? mengantuk tidur. Tidur tahukah kamu? Seluruh keluarga Su menjadi kacau balau. Bisakah kau tidak berbicara denganku dengan nada seperti itu? Aku tidak suka Wei Dongning. Pesta pertunangan itu diadakan olehmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi kau bermalam dengan satpam kecil itu. Kabar beredar cepat ya sudah tahu begitu cepat. Jadi kau mengakui. Ya aku mengakui. Malam itu memang aku bersamanya. Su Fei, kau putri sulung keluarga Su. Jika kau tidak punya malu, aku masih punya. Ini sudah tidak punya malu, lalu semalam kita juga tinggal bersama. Su Fei, sebaiknya jangan tantang batasku. Tahukah kamu kemarin aku habiskan banyak kata. Baru bisa menjelaskan dengan jelas kepada orang-orang keluarga Wei. Ada apa yang perlu dijelaskan? Su Fei, apakah kau sudah cukup membuat masalah? Belum cukup, sebentar lagi aku akan pergi mengurus surat nikah dengannya. Berhenti. Apakah yang kau katakan sebelumnya masih berlaku? Apa katamu? Jaga aku. Bisa dong. Kalau gitu ayo ke kantor catatan sipil buat nikah. Aku nggak ada waktu buat bercanda sama kamu. Ayo ikut aku. Ya ampun, aku mohon jangan ganggu aku lagi. Ayo ke kantor catatan sipil buat nikah, ayo. Mau ngapain ke sini? Paling nggak cari baju yang cocok buat foto. Ada apa? Nggak ada, ayo. Sudah sampai kantor catatan sipil. Kamu yakin? Diam aja biar aku nggak berubah pikiran. Nggak ada lamaran, nggak ada cincin berlian. Aku malah asal-asalan nikah sama cowok yang baru kenal sehari. Ini terlalu gila, apa aku beneran mau hidup sama cowok asing ini seumur hidup? Lihat, untung deh buat kamu. Kamu bilang aku ini cowok baik-baik. Tiba-tiba aja kamu yang makan. Kamu bilang aku nggak sedih. Sudahlah, rugi itu berkah. Ayo istri lapar, makan yuk. Tunggu dulu, aku mau buat perjanjian sama kamu. Pertama, tanpa izin aku. Nggak boleh bilang ke siapapun tentang hubungan kita. Kedua, jangan sentuh aku. Ketiga, Kamu nggak marah. kenapa aku harus marah? Dulu aku yang bilang mau bertanggung jawab sama kamu. Aku harus menepati janji. Kalau nanti kamu menyesal, aku nggak akan halangi kamu pergi. Ketiga, aku belum mikir. Tapi Zhao Dong, kamu beneran nggak ada modal. Kalau sentuh kamu itu disebut ada modal. Berarti aku udah ada modal lagi pula. Ada modal atau enggak bukan cuma omong doang. Aku kasih tahu ya. Hari ini nikah sama kamu juga buat nutup mulut keluarga. Kasih aku waktu sebulan, pasti aku selesaikan ini. Nanti kamu jalan di jalanmu.
Aku jalan di jalanku, kita nggak ada utang piutang. Ayo makan lapar. Xiaodong, kamu ngapain sih? Jangan-jangan kamu mau aku makan ini. Ikut suami ikut istri ayo. Apakah kebersihannya sudah memenuhi standar? Bahan-bahannya segar, kalau aku makan apa aku langsung mati. Ya, ini dijual racun arsenik digoreng dengan racun mercuri kloride. Sekali sentuh langsung hilang, suka atau tidak. Bagaimana kalau coba cicip sedikit? Rasanya enak banget. Sudahlah, kamu saja yang makan. Aku juga tidak lapar. Itu. Apakah ini benar-benar enak? Bagaimana kalau kamu lihat aku? Sampai sekarang belum mati keracunan. Coba cicip sedikit. Kamu bilang ini. Cicip-cicip sedikit. Ngomong apa lagi? Ternyata kamu gampang diurus ya. Apa maksudnya gampang diurus? Aku bukan kucing atau anjing yang diambil dari jalanan. Kamu bukan kucing juga bukan anjing. Kamu adalah nyonya besarku. Menjadi suami sementara kamu selama sebulan setelah sebulan. Kamu jalan di jalanmu, aku jalan di jalanku. Bagus kalau kamu tahu, aku kasih tahu ya. Jangan pernah berharap apa-apa padaku. Aku menikah denganmu hanya untuk menutup mulut keluarga. Bagaimana kalau aku bilang bagaimana kalau kamu jatuh cinta padaku? Kalau aku jatuh cinta padamu, aku tidak mau bicara omong kosong. Apa aku sudah tahu? Itu ada apa? Aku harus ke rumah sakit. Kakak ipar. Xiaodong, kenapa kamu datang? Bagaimana keadaan ibu? Ibu baik-baik saja kalau aku tidak bilang begitu. Kamu masih tidak tahu di mana bersembunyi Xiaodong. Berpakaian begitu mewah kamu masih bilang miskin pada kakak ipar? Karena kamu sudah datang. Mari kita bicara tentang biaya operasi. Jangan lihat dia meskipun uang pensiun ibu. Uang pensiun selalu kami yang pegang. Tapi kamu adalah anak kedua di rumah, kamu tidak bisa tidak mengeluarkan uang sama sekali. Kakak ipar tahu kamu baru saja pensiun mungkin tidak punya uang. Tapi rumah sakit ini punya program rehabilitasi, kalau bisa terpilih. Biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya. Kakak ipar keluarga kita tidak memenuhi syarat. Itu semua bohong, aku dengar dari kakakmu. Dokter utama ibu adalah mantan pacarmu. Asal dia setuju itu cuma masalah waktu. Kalau begitu kalian gak usah khawatir, tapi gak usah mikirin jalur belakang. Dokter Shu, Anda datang lagi untuk ronda ya? Bagaimana kondisi pasien, makan dan mootnya masih normal nggak? Kamu cari aku ya? Xiaodong nggak bilang sama kamu bilang apa?
Aku ini istri kakaknya Saodong di dalam tempat tidur nomor 98 itu mertuaku. Oh begitu ya, kalau begitu kakak nggak usah khawatir. Aku teman Saodong, kondisi mertua kakak akan aku perhatikan. Xiaoqing habis kerja makan bareng yuk. Tempatnya sudah aku pesan. Ini siapa? Teman? Halo, aku pacarnya Shuking Cuijian. Di mana Bapak Sao bekerja? Jadi satpam. Jadi satpam, bagus kok, kerja keras. Aku duluan ya. Dia orang di foto dompetmu ya? Bukan. Ya sudah datang. Kalau begitu makan bareng aja. Aku tiba-tiba ingat aku ada operasi nanti. Kita makan lain kali aja. Iya juga kerjaan keamanan Bapak Sao. Pasti sibuk yang gak apa-apa. Kita masih punya waktu panjang. Aku ingat. Pasien tempat tidur nomor 98. Itu pasien di departemen kita. Kalau ada apa-apa butuh bantuanku, bilang aja pencocokan untuk ibumu. Sudah selesai. Tapi aku ingat biaya operasi kalian. Kayaknya belum dibayar ya? Kami bayar sebentar lagi, kami bayar. Aku tadi parkir, kenapa nggak nungguin aku? Tadi buru-buru. Kakak istri kakak, apa kabar? Aku sering dengar dari Xiaodong tentang kalian. Aku juga nggak bilang-bilang tiba-tiba datang. Jangan marah ya. Baik. Ini siapa temanmu ya? Shuking. Senang berkenalan denganmu, Dr. Shu. Xiaoqing, kenalan juga harus bayar. Dan ini bukan jumlah kecil. 528.425. Kalau hari ini tidak bisa bayar, saya akan panggil keamanan untuk mengusirmu. Ini 1 juta, aturkan kamar terbaik untuk saya. Mr. Sao, kalau punya uang, ini akan mudah operasi tante. Akan saya tangani sendiri. Mr. Cui adalah ahli bedah terbaik di rumah sakit kami. Tingkat keberhasilan operasinya sangat tinggi di dalam negeri, keahliannya di rumah sakit kami. Termasuk yang terbaik bahkan di seluruh Tianzhou. Juga termasuk yang teratas. Tapi Mr. Sao, jadwal saya sangat padat. Operasi tante pasti baru bisa dijadwalkan bulan depan. Saya Su Fei. Keluarga Su di Tianzhou, kamu pasti tahu kan? Kalau saya sekarang telepon. Menurutmu kapan ini bisa dilakukan? Misu Direktur Cui, bukan itu maksudnya Cui Jian. Jadwal kerjamu adalah melakukan operasi untuk pasien di tempat tidur 98. Saya ingat. Dia mantan pacarmu kan kalau sudah putus. Mengapa masih membelanya? Kamu benar-benar penuh kasih sayang. Kalau kamu minta tolong padaku, baiklah. Saya setuju, lalu kamu bagaimana mau berterima kasih padaku? Kamu anggap kata-kataku angin lalu ya? Kata-kata apa? Si Su itu keluarga Su. Keluarga Su akan bersama penjaga kecil ini. Kamu anggap aku bodoh? Kasih muka pada Miss Shu, dia temanku. Cui Jian keterlaluan. Saya keterlaluan, kita sudah bersama begitu lama. Saya bahkan belum pernah pegang tanganmu. Baik, malam ini saya tunggu di rumah. Kalau ingin ini berhasil, malam ini lihat penampilanmu. Dokter di Tianzhou benar-benar hebat. Apa ada hal seperti ini? Saya akan cari 20 orang biar dia lihat caraku. Bro, bawa senjata. Ikut bos, kita lakukan hal besar. Saya lihat kamu lari kemana, saya datang. Serang. Jangan sampai terluka. Bantu, cepat. Serang lagi. Miss Meng, kucingnya sudah saya tangkap, Miss Meng. Saya hebatkan, Miss Meng. Kenapa Xiao Zhao tidak terlihat? Sekarang ini kamu masih memikirkan Xiao Zhao, semuanya adalah aku. Bos, kamu baik-baik saja, bos, jangan bergerak. Patah. Paman Huang.
Gadis Su, katakanlah. Telepon untuk apa? Apakah ada yang sakit di rumah? Aku akan mengatur dokter terbaik untukmu. Bukan. Aku sengaja datang untuk melihatmu hanya. Aku bertemu dengan seorang teman di jalan. Ibunya kebetulan akan menjalani operasi otak. Aku berani meminta kamu untuk melakukan operasinya. Gadis ini mulutnya tajam. Tapi gadis, kali ini aku khawatir akan mengecewakanmu. Paman Huang. Aku mohon padamu. Aku tahu kamu sibuk tapi tidak bisakah kamu menyisihkan sedikit waktu? Bukan tidak ada waktu tapi tidak ada tenaga. Akhir bulan ini, ada proyek penelitian penting. Aku harus mengatur kondisiku ke yang terbaik. Bukan hanya kamu, aku sudah menolak semua operasi selama sebulan terakhir. Temanmu itu, jika tidak mendesak, bulan depan saja. Mungkin bulan depan aku ada waktu. Tapi, keadaannya agak khusus. Operasi harus dilakukan dalam seminggu. Itu adalah periode pengobatan terbaik. Terlalu cepat atau terlambat tidak baik. Gadis ini aku akan mengatur dokter terbaik untukmu. Terima kasih Paman Huang. Kamu datang ke kantorku sebentar. Masuk. Presiden Hang, ada instruksi apa? Kamu, Kalian kenal Yaya Presiden Huang. Aku dan Nona Su adalah teman. Ada sedikit kesalahpahaman di antara kami. Ini adalah keluarga dari sahabatku. Ada pasien kamu. Presiden, kamu tenang. Nona Su adalah teman kami. Aku pasti akan segera mengatur operasinya. Dokter Cui bukannya punya janji dengan kekasihnya. Nona Su, Anda tidak tahu. Saya melakukan ini untuk menjadwalkan. Agar kita punya waktu untuk operasi. Paman Huang, saya akan meminta teman saya datang langsung. Terima kasih Zhao Dong. Anda Zhao Dong. Lama tidak berjumpa Profesor Huang. Pasien yang disebutkan Nona Su tadi, apa hubungannya dengan Anda? Itu ibu saya. Segera atur setengah jam lagi. Kami akan mengadakan rapat darurat tentang kondisi pasien. Saya sendiri yang akan memimpin operasi ini. Anda tidak ingin menjelaskan. Bukan, ini sudah hujan. Buka pintu mobilnya biar saya naik. Lihatlah cuaca ini, seperti wajah wanita berubah dengan cepat. Ingin saya jelaskan apa? Jelaskan hubungan Anda dengan Direktur Huang. Apa yang perlu dijelaskan? Saya dan Direktur Huang hanya pernah bertemu sekali. Jika benar hanya pernah bertemu sekali, apakah Direktur Huang akan menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan operasi ini dan itu pun tanpa biaya? Mungkin Direktur Huang merasa kasihan pada saya, seorang penjaga kecil. Turunkan kakimu. Zhao Dong. Kekasih impianmu datang mencarimu, cepatlah pergi. Saya dan dia sudah tidak ada hubungannya lagi. Kami berdua tidak ada hubungannya. Lalu apa hubungannya dengan saya? Cepatlah pergi, dia sudah tidak sabar menunggu. Anda tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Ada apa? Di sini tidak nyaman untuk bicara, ada kafe di sana. Kita pergi ke sana. Hanya kita berdua. Bagaimana jika saya ikut? Saya teman saya. Menurut Anda apakah itu pantas? Dia tampaknya cukup kaya. Bagaimana kalian bertemu? Langsung saja katakan apa yang Anda inginkan dari saya. Sebenarnya Cui Jian yang menyuruh saya menemui Anda. Dia meminta saya untuk menyelidiki hubungan Anda dengan Direktur Huang. Dia ingin berbaik hati dengan Anda. Jika tidak bisa menjadi teman, setidaknya jangan menjadi musuh aduh. Saya juga tidak bisa menolaknya, Anda tahu kami berdua adalah. Gak perlu segitu hal kecil kayak gini, gak akan. Aku pikirkan. Kamu sama Direktur Huang. Dulu udah kenal ya?
Iya, Kok dulu nggak pernah bilang? ada hubungannya apa? Tentu ada dong kalau dari dulu kamu bilang. Kalau dari dulu bilang, apa kamu gak bakal putus sama aku cuma karena aku cuma satpam? Kalau aku beneran matre, dulu nggak bakal mau sama kamu. Jangan salahin ibuku. Kan kamu tahu aku dari keluarga broken home. Pasti harus mikirin dia dong. Kita masih bisa balik kayak dulu nggak? Ini yang dulu paling aku pengen dengar. Tapi maaf aku udah nikah. Dah, Kok lama banget sih? Nggak tahu ya aku nungguin. Udah berapa lama aku nunggu? Ngomong apa sih kok ketawa gitu? Jangan-jangan masih ada rasa ya aku kasih tahu ya. Aku nggak bakal ngehalangin besok pas kan percetakan sipil buka. Kita langsung urus perceraian. gak kok cuma aku mikir. Kayak kamu yang cantik banget ini masih bisa cemburu juga ya? Cemburu-cemburu sama siapa? Mimpi kali ya. Siapa tahu. Ayolah jangan pura-pura mati. Cepetan kasih tahu kamu sama Om Huang. Sebenarnya hubungannya apa sih? Aku bingung nih. Aku sama Om Huang udah kenal lama. Tapi kamu lebih dihormatin. Hubungan kerja aja kok. Kerja-kerjaan apa? Kerjaan kamu dulu kan cuma jadi tentara. Aku kasih tahu ya jangan bohong. Aku kasih tahu ya direktur Huang itu. Dulu waktu di luar negeri lagi riset ketemu sama teroris lokal waktu itu. Aku yang bawa dia pulang ke Indonesia. Yang kamu maksud tim elang ya? Bentar aku angkat telepon dulu. Halo ngomong apa? Aku udah stop semua keuangan kamu, termasuk kartu ATM, kartu kredit. Kok bisa gitu? Situasi keluarga sulit, semua uang harus digunakan untuk melewati masa sulit. Kamu, Bukankah ini hasil yang kamu inginkan? Bukankah ini kebebasan yang kamu inginkan? Karena kamu tidak mau menanggung tekanan dari keluarga. Inilah yang harus kamu hadapi. jangan pikir dengan begini kamu bisa memaksaku. Tidak ada yang memaksamu rumah dan mobil. Pakai dulu jika situasi memburuk. Keluarga hanya bisa digunakan untuk melunasi utang. Wu Mei jangan keterlaluan. Rumah ini hadiah ulang tahun dari ayahku. Apa hakmu mengambilnya? Karena aku ibu tirimu, ayahmu masih koma. Di rumah aku yang berkuasa. Ayahku. Sudahlah bahuku bisa kamu pinjam untuk menangis. Tapi ada syarat jangan nodai bajuku dengan bedak. Ini kan untuk pernikahan kita. Kamu bilang mau menafkahiku. Kapten, Anda sudah terluka parah. Bagaimana kalau istirahat dulu? Agak malu kamu menyelamatkan kucingku. Kamu, Tidak apa-apa. Membuat pemilik properti puas. Meski kami harus hancur lebur. Ini adalah prinsip kerja kami. Bukan aku hanya ingin memberi contoh. Untuk semua orang tidak hanya itu. Jaga di pintu aku yang akan lakukan. Aku ingin memberitahu semua pemilik properti. Kami akan melakukan apapun untuk menjaga keselamatan pemilik properti. Selain itu, aku juga ingin memberitahu atasan saya apa yang disebut cedera ringan tidak meninggalkan tugas. kamu salah paham kucingku. Tertimpa sampai mati, aku hanya ingin bertanya. Bagaimana ini harus diselesaikan? Seharusnya bagaimana ya bagaimana. Mengerti.
begini saja sudah cukup. Tapi tidak tahu rasanya bagaimana. Coba saja. Baik. Bagaimana? Asal-asalan ambilkan saya semangkuk nasi. Siap. Mangkuk besar. Ayo. Terima kasih. Kamu mau pergi kemana? Aku mau kerja. Sekarang sudah malam masih mau kerja. Kalau tidak kerja bagaimana caranya menghidupi kamu? Siapa yang minta kamu menghidupi aku? Tapi aku adalah wakil presiden eksekutif grup Su. Gaji bulanan 3 juta. Siapa yang menghidupi siapa belum tentu. Menghidupi keluarga adalah tanggung jawab pria. Kamu malam ini masih pulang. Jangan salah paham. Aku pulang kerja agak malam. Aku langsung pulang ke asrama, kalau ada apa-apa langsung telepon aku. Kamu siapa? Mau cari siapa? Aku mau cari siapa, kamu urus apa? Cepat pergi dari sini. Bukan kamu. Dasar kamu satpam brengsek berani dorong aku. Jangan terlalu lancang, aku kasih tahu kamu. Suhao, kamu mau apa? Jangan-jangan Zaodong dia masih anak kecil. Jangan terlalu serius sama dia. Dia kelihatan begitu masih anak kecil. Kamu keluar aja, ayo keluar. Hari ini aku pasti habisi kamu. Sudah cukup. Jangan sembunyi kalau berani keluar. Suhao, kalau kamu masih seperti ini, aku akan telepon ayah kamu. Baiklah. Kamu hari ini beruntung. Kalau tidak hari ini pasti aku habisi kamu. Suhao, sekarang kamu bicara kasar terus, mana sopan santun kamu? Kamu belum lulus kuliah. Kamu pakai baju bagus tapi kelakuannya tidak baik. Kamu seperti apa ini? Baiklah sepupu. Kamu langsung marah-marah. Aku datang hari ini ada urusan penting. Cepat usir satpam kecil ini. Kalau tidak sepupu ipar saya datang nanti. Orang bisa salah paham. Kamu ngomong apa? Mana ada kakak ipar? Tentu saja kakak Dongming. Kakak Dongming pagi ini telepon aku bilang. Kalian kayaknya bertengkar. Minta aku datang bantu damaikan. Dia mau datang. Makanannya enak ya, dari mana? Dia yang masak. Gak enak. Kakak Dongming bilang kemarin. Salah semua salah dia. Hari ini dia khusus datang minta maaf sama kamu. Aduh, tapi kakak ipar. Bukan aku yang bilang kamu malam-malam. Nyuruh satpam di rumahmu kamu ini sengaja. Bikin kakak ipar salah paham. Tapi kakak ipar kamu. Jangan-jangan kakak ipar bikin kamu marah. Sengaja bikin dia kesal. Urusanku gak perlu kamu ikut campur. Kakak ipar kamu cari orang kayak gini. Kamu lihat dia. Sufei kalau keluarga Su. Gak ada yang ngajarin dia sopan santun. Aku bisa bantu ngajarin. Lihat kamu sombongnya. Kamu cuma anjing penjaga. Zaodong, jangan pukul, udahlah. Suhao, aku kasih tahu. Profesi gak ada yang lebih rendah, gak ada yang pantas. Dipukul gak melawan, dimaki gak membalas tamparan ini. Untuk ngajarin kamu kalau berani kasar lagi sama aku. Aku pasti kasih tahu kamu apa itu sopan santun. Satpam brengsek, hari ini aku bunuh kamu. Aku ganti nama keluarga kamu. Jangan. Siapa? Berani sekali.
Ada apa panggil aku Wei Tai Xiao? Yang nama keluarga Sao, jangan kira aku gak berani. Apa? Kemarin kamu mengacau pesta tunangan anakku dan memukul anakku. Ada orang yang memang pantas dipukul. Kakak ipar kalian kenal. Dongming hari ini datang, khusus minta maaf sama kamu. Jangan dipikirin. Aku pasti benerin keluarga Su. Bodoh. Meski keluarga Su sudah hampir mati. Tapi onta yang kurus masih lebih besar dari kuda. Kalau tidak yakin bisa menang dalam satu pukulan, sama saja dengan memberikan kue besar keluarga Su ke tangan orang lain. Kamu harus tahu selama 12 tahun ini, kami sudah menganggap semua milik keluarga Su sebagai milik kami. Bagaimana mungkin rela diambil orang lain? Apalagi dengan pandangan Su Fei. Meski dia menolak pernikahan ini, tidak mungkin dia merendahkan diri sampai mengejar seorang satpam kecil. Jadi, selama Su Fei bisa berubah pikiran, semua milik keluarga Su akan tetap menjadi milik kita. Tapi muka saya. Pertama, kejadian kemarin tidak meluas. Kedua, kamu harus belajar bersabar dan bertindak seperti tidak terjadi apa-apa. Ambil saham keluarga Su. Pada saat itu, biar dia Nona Su. Seberapa sombongnya pun, seberapa kuatnya pun, akan tetap berada di bawah kendalimu. Dan bisa kamu atur sesuka hati. Ngerti. Dongming ngapain masih bengong? Untuk melawan si brengsek ini, jangan merendahkan dirimu. Setelah ini selesai, serahkan saja pada saya. Pasti akan membuatmu lega. Xiao Fei, hari ini, saya sengaja datang untuk minta maaf. Kemarin saya terlalu banyak minum. Dan salah bicara, jangan diambil hati. Xiao Fei, ketulusan saya padamu bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. Masa lalu sudah berlalu. Kedepan saya janji, tidak akan membicarakan rumor itu lagi. Akan sepenuh hati memperbaiki kesalahan saya selama 2 tahun ini. Zaya Vi, saya bersumpah. Kalau ada sedikit pun kebohongan, saya rela disambar petir. Dongming ngapain masih bengong? Xiao Fei belum bilang apa-apa. Artinya dia sudah memaafkanmu. Tapi Apa tapi? Wanita itu pemalu, itu namanya menjaga harga diri. Kamu harus lebih aktif. Setelah pesta pertunangan sudah dilaksanakan, hal ini juga sudah dibicarakan, maka luangkan waktu untuk menikah. Bibi, Jangan panggil Bibi, panggil Mama. Hal-hal kecil tentang pernikahan kalian, nanti saya akan bicara dengan keluarga Su. Kalian berdua tidak perlu repot. Dan juga Dongming. Hari ini kamu tinggal di sini saja. Saya bilang kalian berdua, besok cepat-cepat urus surat nikah. Saya sudah tidak sabar punya cucu, dengar tidak? semuanya ikuti Xiao Fei. Selamat untuk kakak ipar dan kakak. Rukun kembali. lepaskan. Saya tunggu minum anggur pernikahan. Anggur pernikahan kalian. Ngomong apa? Satpam brengsek, urusanmu apa di sini? Kalau tidak pergi. Hati-hati, kakak ipar saya menguliti kamu. Tunggu. Ini uang lelahmu. Xiao Fei suka usil. Kamu juga berani ikut usil. Meskipun kerja satpam tidak terhormat, tapi sebulan bisa dapat beberapa ribu. Kamu tidak takut kehilangan pekerjaan? Terima kasih Nyonya Wei. Yang bernama Shao. Kalau kamu punya harga diri, jangan ambil uang ini. Barusan bilang apa sama saya? Pekerjaan tidak ada yang hina. Kamu hanya sampah. Satpam brengsek. Tidak pantas mengikat sepatu saya. Kakak saya baik hati, tidak mempermasalahkan.
Kamu lebih baik pergi jauh-jauh. Dengar tidak? Ngomong apa? Hal hari ini saya ingat. Kamu lebih baik hati-hati. Kalau ketemu kamu lagi, saya pukul sampai kamu minta ampun. Tidak perlu nanti hari ini saja. Kamu. Barusan sudah kubilang kalau kau berani bicara kasar lagi padaku, aku akan membuatmu tahu apa itu aturan. Gak perlu lihat aku dengan tatapan seperti itu. Tangannya gak patah, cuma terkilir aja. Ke rumah sakit manapun bisa diobati. Ambil uang ini buat berobat. Kalau berani bicara kasar lagi, aku bikin tanganmu ini gak bisa sembuh selamanya. Walaupun aku Zhaodong miskin, tapi gak semua orang uangnya aku terima. Gak cari masalah, itu pilihan saya untuk menghormati Su Fei. Gak ada hubungannya sama keluarga Wei kalian. Jadi jangan di sini pamer kekuatan sama aku. Mengerti? Zhaodong maksudnya apa? Memukul orangku terus mau pergi? Kau mau ngapain lagi? Ini rumahku. Kalian gak minta izinku. Gak ada hak untuk mengusir orangku. Orangmu nggak salah. Kak, kamu gila ya? Lagi ngapain sih? Urusan ini gak perlu kamu ikut campur. Kalau berani bicara lagi, kamu keluar dari sini. Su Fei, kamu malah bela orang lain di depan umum. Seharusnya kamu tahu apa yang kamu lakukan. Tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Kalau kamu tahu, aku ingatkan sekali lagi. Ayahmu masih dalam masa pemulihan. Kondisi keluarga Su kalian gak bagus. Biar aku bilang yang gak enak didengar. Keluarga Su kalian gak seperti dulu lagi. Kayak ikan di talenan. Kalau bukan karena keluarga Wei kami, paling lambat besok, pemasok dan kreditur keluarga Su kalian akan memblokir pintu saat itu. Wakil presidenmu ini masih ada nilai apa? Perlu aku ingatkan lagi? Kamu nggak mikir ya? Sekarang di seluruh Tianzhou, selain keluarga Wei kami, masih ada siapa yang mau menerimamu? Orang nggak tahu terima kasih. Barusan aku bicara baik-baik sama kamu. Itu karena menghormati Dongming. Di saat seperti ini, masih aja pamer. Sikap sombongmu sebagai putri keluarga Su. Kamu pamer buat siapa? Kamu pikir Dongming bakal terus-terusan ngalah sama kamu? Ibu jangan banyak bicara, nanti sakit. Xiao Fei, bukan maksudku ngomong begini. Tapi kamu nggak lihat keadaan di Tianzhou sekarang? Siapa lagi yang kayak Dongming yang selalu manjain kamu? Jangan nggak tahu diri. Xiao Fei, ibu bukan maksud begitu. Jangan salah paham, ini bukan urusanmu, kamu istirahat dulu aja. Kok bukan urusanku? Zhaodong sekarang suamiku. Barusan kamu bilang apa? Aku bilang, aku sama Zhaodong udah nikah. Walaupun kamu suruh aku nikah sama Wei Dongming, itu juga harus dapat izin dia. Kamu punya hak apa buat nentuin pernikahanku? Pernikahanku sendiri, aku nggak punya hak nentuin. Masa kamu yang nentuin? Kamu juga nggak bisa nikah sama satpam kelas bawah kayak gitu. Pernikahanku aku sendiri yang nentuin. Ada hubungannya apa sama kamu lagian? Aku rasa dia nggak ada yang memalukan. Jangan sok-sokan ngomong nggak jelas di sini. Su Fei, muka keluarga Su. Udah kamu buat malu semua. Aku Su Fei jujur dan lurus. Aku ada apa yang memalukan malah kamu? Wei janji apa ke kamu? Sampai kamu bikin malu di sini. Kamu berani mukul aku, Su Fei. Su Hao, aku peringatin kamu terakhir kali. Pernikahanku nggak ada urusan sama kamu. Bu Wei, tenang aja soal pernikahan ini. Aku nggak setuju. Abang Dongming yang pantas jadi kakak iparku. Su Fei bener ngomongnya. Kamu emang nggak ada gunanya. Ngomong-ngomong soal Su Fei pantas aja tadi, dia setuju dengan mudah. Ternyata cuma barang rongsokan. Ibu kok ngomongnya kayak gitu? Nggak ngomong gitu, ngomong apa lagi? Kamu nggak lihat apa yang Su Fei lakuin? Hal memalukan dan hina. Masa aku nggak boleh ngomong?
Pantas aja satu keluarga. Persis kayak ibunya dulu. Kamu diam, jangan hina ibuku. Tolong hormati saya. Bicara soal hormat dengan saya. Kamu pantas? Orang tak tahu malu. Masih bilang gadis terhormat. Ah, menurutku kamu cuma. Dan sekarang masih. Yang nempel ke satpam kecil. Saya tidak ingin semua orang di Tianzhou tahu. Menantu keluarga Wei adalah orang yang tidak jelas dengan satpam kecil kotor. Tolong pahami. Hari ini keluarga Wei yang datang mencari perdamaian. Jadi saya setuju dan dari awal sampai akhir, saya tidak punya kesalahan terhadap Wei Dongming. Dia yang paling tahu benar salahnya. Lagi pula, meskipun keluarga Wei ingin menikah kapan saya bilang akan menikah ke sana Tante Wei. Dari awal sampai akhir kamu yang bicara sendiri. Apa saya bilang setengah kata pun? Soal suami istri, maaf ya. Sekarang saya sudah punya pria namanya Zhao Dong dan kamu menghina ibu saya hal ini. Saya tidak menamparmu sudah membuktikan. Saya sangat beradab. Sungguh tidak tahu malu. Meninggalkan posisi menantu keluarga Wei yang baik. Malah mau menikah dengan orang miskin. Hari ini saya akan mewakili keluarga Su dan orang tuamu untuk mendidikmu. Kamu minta saya ganti kucing. Saya ganti apa? Saya kasih tahu saya taruh kucing mati itu di lemari Zhaodong. Ketika Zhaodong pulang dan buka, kucing mati ada di lemari. Saya bilang, Zhaodong yang membunuh kucing itu. Dia tidak bisa menyangkal saya akan bawa Zhaodong. Saya hadapi kamu langsung. Lihat kamu bisa apa. Bisa apa? Kamu tertawa. Jangan kira kamu tertawa saya tidak berani saya. Saya tidak berani kasar sama kamu. Ketua sudah cukup kan? Jangan bergerak, aku tidak ingin melihat wajahmu. Siapkan untukku. Ganti yang lain untukku. Aku akan mewakili keluarga Su mendidikmu atas nama orang tuamu. Zhaodong, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ibu. Zhaodong, kamu berani melawanku. Coba saja. Kamu pikir aku tidak berani? Kamu pikir aku tidak bisa? Cukup satu telepon dariku. Aku bisa membuatmu duduk di penjara selamanya. Aku percaya. Lalu kenapa kamu tidak melepaskannya? Pernahkah kamu mendengar ini, yang tidak punya apa-apa tidak takut pada yang punya segalanya? Ya, keluarga Wei memang kuat. Cukup satu kata darimu, kamu bisa dengan mudah menghancurkan orang kecil sepertiku. Tapi manusia bisa salah. Kuda bisa tergelincir. Pernahkah kamu berpikir bagaimana jika Tante Wei tidak berhasil? Orang kecil sepertiku berani melawanmu sampai mati. Ibu, kita lihat saja nanti. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Aku kasih kamu muka ya. Tante Wei, aku bicara padamu. Minta maaf. Minta maaf pada siapa? Pada dia. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Karena dia adalah wanitaku. Tidak mungkin. Apa yang harus aku minta maaf padanya? Ingatanmu buruk, ya perlu aku ingatkan. Bahkan jika aku minta maaf padanya. Tanya dia, Su Fei berani menerimanya. Apa yang tidak bisa aku terima? Kamu yang tidak tahu malu. Sama seperti ibumu. Yang datang sendiri. Kamu pantas. Gila. Benar-benar gila. Kamu berani memukulku. Aku Zhao Dong. Orang kecil. Mau bikin aku hancur gampang banget. Tapi kalau aku mau narik satu orang buat nemenin, itu juga bukan hal yang susah. Maaf,
barusan makasih ya. Kamu keren banget. Dengar omonganmu aku keren atau enggak? Masih nggak tahu ya? Masa sekarang masih bisa bercanda? Tapi serius kali ini. Kamu benar-benar udah bikin masalah besar. Ya udah aku jadi Sun Wukong aja. Malu banget. Seorang satpam. Bisa sampai mukul aku. Aku mau dia mati. Emma jujur aja. Aku udah nyari beberapa preman buat ngancurin dia. Dia jago banget beberapa jagoan. Nggak ada yang bisa ngalahin. Aku pengen lihat. Apa dia punya 3 kepala 6 tangan? Emma maksudnya apa? Cari Luo Sanpao masukin dia ke penjara. Aku mau dia. Di penjara aja sana. Emma. Buat bunuh ayam nggak perlu pakai golok deh. Kamu anak durhaka. Aku dipukul orang. Oke, aku cari Luo Sanpao sekarang. Dan telepon keluarga Su. Kasih tahu mereka tentang Su Fei. Aku mau semua keluarga Su sujud di depan aku minta maaf. Kasih aku Koutou minta maaf. Kapten. Aku di loker aku ada kucing mati. Manajer. Om Zhao udah datang kerja ya. Wah capek ya. Cepet minum dulu. Kapten kamu ini. Tiba-tiba baik banget aku. Nggak biasa mending kamu keluarin aja. Kebiasaanmu yang mulia marah-marah sama aku. Aku mau denger nasihatmu. Kamu jujur aja bilang. Kamu siapa sih? Kamu. Siapa sih? Zhao Dong ya. Kamu masih ingat kamu Zhao Dong ya? Aku kira kamu Dewa Langit. Kamu sehari-hari kerja nggak kerja. Telepon nggak diangkat kamu. Kamu masih ganggu penghuni wanita. Kamu ke toilet nggak siram masih ganggu. Banyak penghuni wanita kamu bawa pulang. Kamu ganggu aku mau lapor kamu. Kamu benar-benar brengsek. Ketua tim kamu pelan-pelan dong. Minum air dulu cepat-cepat. Kamu masih racuni aku. Air cabai ya. Siapa Zhao Dong? Maaf ya. Masalah kill Wei. Wei Dongming bilang itu benar. Tentu saja ayah luka di tubuhku. Juga karena Zhao Dong. Sungguh lucu. Sekarang siapa saja berani injak keluarga Su. Orang-orang rendahan ini berani sentuh kamu. Ayah menurutku. Si satpam brengsek itu bukan masalah besar. Cari beberapa orang pukul dia selesai. Tujuan utama kita sekarang adalah grup Su. Apa katamu ayah dengar aku? Grup Su didirikan oleh paman. Tapi sahamnya belum sebesar Su Fei, si gadis brengsek itu. Asal kita singkirkan Su Fei usir dia. Maka saham kita ditambah saham paman grup Su. Bukan milik kita. Jadi maksudmu? Maksudku sederhana ayah. Kita bisa manfaatkan masalah perjodohan dengan keluarga Wei yang gagal untuk mendorong Su Fei ke pusat perhatian. Buat media ramai-ramai meliput. Media itu nggak peduli. Berita itu benar atau enggak. Mereka cuma peduli konflik keluarga kaya. Bodoh kalau hal ini. Biarkan media tahu. Saham keluarga Su pasti akan anjlok. Nanti kita akan dapat perusahaan cangkang kosong. Apa gunanya? Ayah, apa yang harus kita lakukan? Su Fei itu. Apakah jatuh cinta pada satpam kecil itu? Saya benar-benar tidak tahu. Mungkin juga suka. Ambil dulu satpam kecil itu sebagai sandera. Paksa Su Fei menyerah itu strategi terbaik.
Lalu bagaimana dengan pernikahan keluarga Wei? Keluarga Wei menikahi kita. Tujuannya terutama untuk mengambil aset kita. Dulu saya tidak peduli kucing-kucing kecil ini. Sekarang berani membuat ulah di depan saya. Harus cari cara untuk menghukum mereka. Tapi ayah, hubungan saya dengan kakak Dongming sangat dekat. Ini tidak terlalu tepat. Kalian dekat. Maka kamu yang harus melakukannya. Perkenalkan, saya Luo Bin. Teman-teman memanggil saya Luosan. Bisa urusan sastra dan bela diri. Ketiga bisa menyelesaikan masalah. Hari ini saya datang. Juga atas permintaan seseorang. 1 tangan 1 kaki. Ditambah 20 tahun. Penjara sudah siap untukmu. Hanya dengan begitu majikan saya bisa melampiaskan dendamnya. Maka saya tidak akan mendapat keuntungan. Di dalam bisa terhindar dari penderitaan fisik tambahan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ada. Kecuali kamu mati. Tidak pasti. Kamu melaporkan ke polisi. Ya, Maka saya pergi dulu. Lain kali akan saya tunjukkan cara saya. Kakak Dongming, Bagaimana kamu masuk? saya lihat pintu terbuka, saya masuk sendiri. Keluar. Kamu yakin ingin mengusir saya ini? Membawa kabar baik. Aku sudah membocorkan urusan Su Fei dan Satpam ke media. Sekarang Su Fei benar-benar hancur. Keluarga Su juga akan kehilangan reputasi. Kali ini pasti bisa menginjak-injak keluarga Su. Kamu wanita bodoh, tidak hanya merusak rencanaku, tapi juga membahayakan keluarga Wei. Apa yang salah kulakukan? Kamu telah mendorong keluarga Su ke pusat perhatian. Semua orang tahu keluarga Wei dan Su bersekutu. Sekarang keluarga Wei juga jadi sorotan. Saham keluarga Su jatuh. Keluarga Wei juga terkena imbas. Aku tidak peduli dengan persekutuan keluarga Su. Aku hanya ingin bersamamu. Kalian itu, Aku akan membunuhmu, wanita bodoh. Aku akan membunuhmu. aku hanya ingin bersamamu. Wei Dongming, kamu benar-benar ingin mencekikku. Pergi. Berhenti, kamu harus menjelaskan ini ke media. Katakan kamu yang memfitnah. Lalu hapus semua informasi negatif. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Baiklah Wei Dongming. Akan memberikan jawaban yang memuaskan. Pergi. Siapa yang melakukan ini? Masalahnya besar. Silahkan pergi. Aku datang bukan untuk bertengkar. Aku datang untuk menyelamatkanmu, cepatlah pergi. Apa yang harus disiapkan? Kamu menyelamatkanku. Identitasku tidak bisa dijelaskan. Kamu harus ikut denganku sekarang, terlambat akan berbahaya. Apa maksudmu dengan bolak-balik ini? Bukankah kamu menjauh dari lantai atas? Jika kamu tidak pergi sekarang, tidak hanya nyawamu akan terancam. Bahkan Saodong juga akan terkena imbas. Nyawa dalam bahaya. Kamu siapa sebenarnya? Berhenti. Hari ini aku sangat teraniaya. Aku tidak menyangka akan masuk penjara. sudah cukup, kita hanya membantu penyelidikan. Tidak ada keluhan. Kau tidak tahu aku masih kecil. Bercita-cita menjadi seorang pria dengan senjata api. Aku turun sebagai penjaga keamanan. Tapi aku tidak berpikir karena kau. Saya sebenarnya menggunakan satu identitas orang yang diinterogasi. Kau hanya menghujat mimpi saya. Kekanak-kanakan. Anda berdiri diam. Aku bertanya padamu, kenapa kau bisa? Ada begitu banyak perselisihan keluarga besar. Mengapa?
Akan ada teroris. Kau baru saja masuk ke dalam. Apa yang sebenarnya? Kenapa kau? Tim keamanan kecil bersembunyi. Kau bilang padaku. Siapa kau? Bos sudah pergi. Tapi dia mendapat pisau. Kau keluar dari pusat perhatian dulu. Apa kau tidak membuat aku menghilang? Apa bisnis baru yang saya panggil hari ini? Aku ingin Wei Dongming. Tangan kanan dan kaki kiri. Lalu kenapa tidak? Kecuali dia langsung. Tangan kanan. Karena dia memukul dengan tangan kanannya. Kaki kiri. Aku ingin melihatnya. Dia tidak bisa berdiri di depan orang. Tampilan jelek. Berhenti. Dan terakhir kali Su Fei membiarkan dia lari. Lakukan lebih bersih kali ini. Kau hanya ingin uang. Siapa kau? Aku. Dongzi. Maka identitas Anda adalah... Apalagi yang bisa saya lakukan? Keamanan kecil. Teman muncul. Naga. Teman, ini operasi ibumu. Sudah selesai dengan aman. Kau datang ke sini untuk perjalanan khusus. Seseorang mengambil sesuatu dari Anda dan Su Fei. Serahkan pada media. Sekarang seluruh Tenzhou tahu. Saya khawatir gambar Anda terungkap. Para prajurit datang untuk memblokir air dan menutupi tanah. Hanya gadis dari keluarga Su. Yakinlah. Aku akan melindunginya. Apakah Anda ingin menghubungi DIF untuk melindungi Su Fei? Jangan biarkan dia masuk, aku akan pergi ke rumahnya sekarang. Bagaimana dengan dia? Sangat lucu, aku mengirimnya kembali. Mandi kaki Huatian. Lemari pakaian VIP. Ada semua yang Anda butuhkan. Zaodong. Kau sangat sulit menemukannya akhirnya hari ini. Biarkan aku menangkapmu. Su Hao, kau sedang mencari kematian. Kalian berdua melepas lengannya. Biarkan dia mati hari ini. Zaodong. Jika kau berani, aku akan membiarkanmu di rumah sakit. Semua di rumah sakit selama beberapa hari. Apakah kamu melihat? Apa yang kau lakukan pada mereka? Aku tidak melakukan apapun saat ini. Tapi aku tidak bisa menjamin. Apa yang kau inginkan? Apa yang saya inginkan? Lepaskan tanganku. Anak Anda cukup kuat. Katakan saja di mana Su Fei. Aku sudah mencari kantor Su Fei. Aku juga mencarinya di rumah. Aku ingin datang. Kecuali kau menyembunyikannya. Kalau tidak, aku tidak bisa menemukannya. Su Fei kehilangan kontak. Apa yang kau pura-pura? Datang dan bawa dia pergi. Member, I make an review. UPS Su Hao, biarkan aku lewat. Apa yang harus dikatakan? Bisa memperkuat keluarga Wei kita. Ya, aku akan lewat dulu. Aku tidak berharap adikmu punya banyak. Berkendara sesuai dengan rute saya. Pahlawan, kamu boleh minta uang, tapi jangan sakiti nyawaku. Jalan. Pergi. Saudara, bicaralah baik-baik ya. Di sini, jaraknya 2 km dari kota. Kamu tidak bisa pergi sebelum darahmu habis.
Kamu harus merangkak lebih cepat. Masih matikan telepon Dongming pergi kemana? Kenapa teleponnya masih mati? Waktu saya sangat berharga. Kerjakan tugasmu. Harus bersih. Ini di mana? Kamu tinggal di sini, jangan keluar. Kalungnya pinjam sebentar. Sekarang tidak sombong lagi. Kamu sudah bebaskan keluargaku. Bebaskan, kamu harus keluarkan Su Fei. Serahkan padaku. Jahat. Tidak ada yang tidak beracun, kamu tidak mengerti itu. Su Hao dan Wei Dongming sedang mencari Su Fei. Su Fei seharusnya sudah bersembunyi di tempat aman. Sekarang asalkan keluargaku aman. Kumpulan sampah ini. Aku akan hancurkan satu persatu, kembalikan teleponku. Aku mau menelepon. Kamu cukup pintar. Katakan nomor telepon mana yang akan aku hubungi. All Duck. Ini aku Su Fei di bar. Lihat apakah dia masih hidup. Kamu cukup pintar juga. Bar adalah tempat yang campur aduk. Tidak heran aku tidak bisa menemukan. Keluargamu sudah aman. Kamu berani menipuku. Serang. Kakak ipar kita satu keluarga. Satu keluarga. Kenapa buru-buru mau kemana? Su Fei ada di tanganmu. Raja Naga, kamu tidak bisa bersembunyi. Bagaimana kamu tahu identitasku? Aku bilang aku akan membuatmu melihat kekuatanku. Aku akan menghadapimu.